Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 kelas 3B dari jurusan Kesehatan Gigi Prodi Diploma 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bencana banjir di Kota Demak, penyebab banjir, dampak kesehatan, kerentanan masyarakat, dan upaya penanggulangan. Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan wilayah pesisir utara yang rentan terhadap bencana banjirop. Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan banjirop dengan frekuensi meningkat sejak 1980-an hingga mencapai puncak pada 2010 sampai 2026. Banjirop bukan hanya genangan air laut pasang surut, melainkan fenomena kompleks akibat land subsidence, penurunan muka tanah rata-rata 10-15 cm per tahun di Kecamatan Sayung, Bonang, dan Karanganyar, dipicu eksploitasi air tanah berlebih untuk irigasi sawah dan industri, serta konversi mangrove menjadi tambak yang hingga 70% sejak 1990-an. Dampak kesehatan dan jangka panjang. Dampak kesehatannya yang pertama ada demam berdarah dengue atau DBD, yaitu genangan air menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Kemudian yang kedua ada leptospirosis, yaitu penularan melalui air banjir yang tercemar urin tikus. Yang ketiga ada diare akut akibat air dan makanan tersebut yang tercemar tinja karena sanitasi rusak. Dan yang keempat ada penyakit kulit seperti gatal-gatal, skabies, dan dermatitis, kontak akibat air kotor dan lembab. Yang kelima ada infeksi saluran pernapasan atau ISPA yang dipicu udara lembab, jamur rumah, dan daya tahan tubuh menurun. Yang keenam ada infeksi mata atau konjungtivitis dikarenakan paparan air banjir yang tercemar. Dan yang terakhir ada masalah kesehatan di pengungsian, kepadatan, kebersihan rendah, dan keterbatasan air bersih. Kemudian ada dampak kesehatan dan jangka panjangnya, yaitu yang pertama ada gagal panen, yang kedua menyebabkan air tercemar, hambat higienitas anak balita, yang ketiga hipertensi 45-66 responden, yang keempat hiperkolesterolemia 24%, yang kelima gangguan mental kronis, tingkatkan resiko degeneratif, yang terakhir ada asam urat yang tinggi dan anemia kronis, yaitu dipicu stres psikososial atau kecemasan, relokasi, PTSD 20-30%. Berikut merupakan beberapa dokumentasi banjir yang terjadi di Demak. Kerentanan masyarakat. Analisis multidimensi. Kerentanan masyarakat yang pertama ini ada tingkat kerentanan masyarakat Demak tergolong tinggi, disebabkan oleh faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Kemudian ada kerentanan ekonomi. Mayoritas petani dan nelayan penghasilan rendah, gagal panen menyebabkan kerugian besar, tidak memiliki sumber penghasilan alternatif. Kemudian kerentanan sosial, kepadatan penduduk tinggi, banyak lansia dan anak-anak, sulit melakukan evakuasi, dan kurangnya informasi peringatan bencana. Yang terakhir ada kerentanan fisik dan lingkungan, banyak rumah rusak berat, tanggul sering bocor, tanah menjadi asin, sawah tidak bisa ditanami. Daerah paling rentan terkena bencana banjir ada Desa Bedono, Desa Tlogosuko. Ciri-cirinya dekat laut, sanitasi buruk, kesiapsiagaannya rendah. Itu contoh gambar di samping. Upaya penanggulangan dan evaluasi efektivitasnya.
Upaya penanggulangan fisik. Yang pertama, membangun tanggul laut, normalisasi sungai, pemasangan pompa air, dan sistem polder untuk mengurangi genangan. Selanjutnya, upaya penanggulangan non-fisik. Ada edukasi hidup bersih dan sehat, bantuan langsung tunai, sistem peringatan dini BMKG, dan relokasi warga secara bertahap. Hasil penanggulangan. Yang pertama, banjir lebih cepat surut. Yang kedua, dari sebelumnya 2 bulan menjadi sekitar 2 minggu. Lalu, masalah ekonomi masih dirasakan warga serta perlu solusi jangka panjang. Untuk kesimpulannya, bencana banjirop di Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan krisis multidimensi yang didominasi oleh subsidi 10-15 cm atau tahun akibat eksploitasi air tanah dan degradasi mangrove, diperparah luapan sungai musiman serta kenaikan muka air laut. Untuk sarannya, mengurangi penggunaan air tanah, menanam kembali mangrove, pemeriksaan kesehatan rutin, pelatihan kerja selain bertani dan melaut, yang terakhir kerjasama pemerintah dan masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5B dari jurusan Kesehatan Tinggi Poltekkes Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.